Halo Tribuners, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Juli 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 5 hari pasca diberitakan, kerusakan Jalan Sultan Hasanuddin kini diperbaiki. 5 hari pasca diberitakan tribunambon.com, kerusakan aspal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kini diperbaiki Kamis 11 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, terlihat para pekerja sementara berjibaku memperbaiki kerusakan jalan persis di depan Masjid Alim Patimura. Tampak para pekerja membongkar titik kerusakan jalan, kemudian membadatkan jalan menggunakan stemper dan alat berat tandem. Salah seorang pekerja yang tak ingin namanya disebutkan mengaku perbaikan jalan sudah dilakukan sejak pukul 10 pagi hari. Di sisi lain juga terlihat para pekerja sementara memperbaiki saluran air yang tersumbat. Pasalnya, jika saluran air tak diperbaiki, maka pengerjaan jalan dirasa percuma. Terpisah dari itu, salah seorang pengendara Norman mengaku bersyukur kerusakan jalan itu diperbaiki. Meski perbaikan jalan beberapa kali membuat arus lalu lintas terganggu, namun tidak menimbulkan kemacetan panjang. Ia pun berharap jalan tersebut tidak lagi rusak dalam waktu dekat. Diberitakan sebelumnya, kerusakan aspal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon makin parah. Pantauan tribunambon.com sebelumnya pada Sabtu 6 Juli 2024. Di lokasi sekitar pukul 4 sore hari terlihat puluhan lubang jalan tepat di kawasan depan Masjid Alim Patimura. Totalnya ada 47 lubang jalan, diantaranya 24 lubang masuk kategori rusak berat, dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 10 cm. Sementara sisanya 23 lubang jalan masuk kategori ringan dengan diameter kerusakan kurang dari 50 cm. Tampak para pengendara terpaksa menurunkan laju kendaraan akibat banyaknya lubang jalan. Terlihat juga para pengemudi mobil berkendara melawan arah hanya untuk menghindari lubang jalan. Pengendara wajib berhati-hati, ada jalan berlubang di bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah. Pengendara roda 2 maupun roda 4 wajib berhati-hati ketika melintas di kawasan bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, terutama saat malam hari. Pasalnya kawasan yang merupakan ruas jalan utama yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan itu, banyak lubangnya. Pantauan tribunambon.com pada Jumat 11 Juli 2024 terdapat 2 titik lubang dengan diameter lebih dari 5 cm dengan kedalaman sekitar 10 sampai 15 cm. Kondisi ini tentu membahayakan pengendara, terutama bagi para pengendara roda 2, terlebih lagi saat berkendara di malam hari. Jika tidak berhati-hati, pengendara roda 2 bisa terpental. Selain itu, ada lagi 1 titik jalan berlubang di kawasan Batas Masohi, depan kantor PLN. Tak hanya itu, pengendara roda 4 diingatkan agar yang melintas di malam hari untuk tetap berhati-hati saat mengemudikan kendaraan. Ancam keselamatan warga, DLH Maluku Tengah memangkas pohon di Masohi. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Maluku Tengah mulai memangkas ranting pohon di sejumlah ruas jalan Masohi Kamis 11 Juni 2024. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hengki Tomaso menjelaskan pemangkasan dilakukan untuk mengantisipasi patahnya ranting hingga batang pohon di jalanan saat cuaca buruk. Pantauan tribunambon.com saat pengerjaan jalanan ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain.
Pemangkasan bakal menyasar semua pohon berukuran besar di semua ruas jalan utama di ibu kota Kabupaten Maluku Tengah itu. Diakui pengerjaan berlangsung lambat lantaran ukuran pohon cukup besar, sehingga pekerja sulit menggapai ketinggian tertentu. Sementara itu, DLHP tidak memiliki mobil derek untuk mengangkat petugas ke titik yang dituju. Pertama, mengantisipasi jangan sampai di musim penghujan ini ada korban, memakan korban. Kita punya pengalaman seperti di Ambon ya. Ada yang pohon rubuh dan menimpa masyarakat, itu kita menghindari. Yang berikut memang keluhan masyarakat. Di waktu musim penghujan ada banyak keluhan yang masuk ke dinas untuk segera pembersihan dan pemangkasan pohon yang bisa mengancam. Jadi kita pemangkasan ini mulai dari sini dan seluruh kota Masungi. Jadi mulai dari besok tidak ada pemotongan rumput untuk sementara. Oke, jadi difokuskan untuk pemangkasan pohon ya? Ini, kecuali kondisinya jelek, misalnya hujan. Ini ada pohon-pohon yang potensi roboh, ini mungkin bisa langsung diroboh atau cuma dipangkas begitu? Untuk pohon yang punya potensi roboh sudah tua pasti akan dirobohkan. Kita mau kan rencana buat peremajaan. Oke. Jadi seperti ini perlahan-lahan dulu. Ada bibit yang sudah ditanam, baru ketong kasih mati. Kasih mati, oke. Yang pasti jangan sampai pada musim penghujan, lalu dia menimpa masyarakat, kan bisa berdampak negatif. Pak, hari ini di berapa lokasi yang di? Baru hari ini ketong baru mulai dari sekitar dari itu Dinas Kehutanan. Oke, jadi Jalan Air Kartini saja ya? Ya, ini berjalan terus sampai di lapangan Nusantara nanti. Oke, jadi, ada beberapa masyarakat sudah potong sendiri, beta minta terima kasih ya, tapi nanti sampahnya ketong angkat. Ya Pak. Lokasinya, itu kalau memang keluhan mereka ya kita selesaikan. Oke, jadi nanti akan dipangkas juga. Ya kan, maksudnya beta yang mungkin laksanakan sehari itu semua. Setuju. Beta punya tenaga cuma ini, jadi ketong perlahan-lahan, yang pasti kalau ada keluhan, kalau bilang di terminal ya nanti kita lihat, tetap akan diperbaiki. Siap. Kita punya kelemahan di pohon ini kan sebenarnya pohon yang bunganya bagus, tapi ternyata dia rapuh di bawah, akarnya tidak kuat, Pak. Tidak akar tunggal. Pilkada 2024 beberapa bulan lagi, calon Bupati Maluku Tengah diingatkan segera susun visi misi. Pilkada Maluku Tengah 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 27 November 2024. KPU Maluku pun tengah gencar melakukan sosialisasi termasuk pada Forkopimda dan partai politik. Pada Kamis 11 Juli 2024, KPU Maluku Tengah menggelar sosialisasi penyusunan visi misi dan program bagi bakal pasangan calon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJD di Lelemuko Hotel Masohi Maluku Tengah. Ketua Divisi Teknis KPU Maluku Tengah Abdul Aziz Latukonsina mengatakan KPU berkewajiban menyampaikan lebih awal perihal peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mewajibkan pasangan calon memasukkan kunjungan dan visi misi dalam berkas pendaftaran. Dalam sosialisasi itu, KPU mengingatkan para bakal calon bupati dari partai politik pengusung untuk segera menyusun visi misi. Ia juga menegaskan hingga batas waktu pendaftaran, KPU akan terus melaksanakan sosialisasi kelengkapan berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati Maluku Tengah. Strategi dan prioritas daerah ke depan. Yang kita nyusun ini berdasarkan RPJP. Sekalian, ketika bicara dengan calon atau bakal calon kepala daerah yang Bapak sebut atau kepala sosialisasi terkait dengan penyusunan visi misi untuk calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Maluku Tengah
kami mengundang dari partai politik di tingkat kabupaten dalam rangka untuk menyatukan persepsi, karena partai politik ini akan sebagai partai pengusung untuk calon bupati dan wakil bupati nantinya. Lalu kemudian berdasarkan surat masuk dari KPU RI pada tanggal 7 Juli 2024 dengan nomor surat dinasnya itu nomor surat dinas 1215 terkait dengan pemberitahuan sosialisasi dengan stakeholder. Di situ kami KPU Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan koordinasi dengan pihak Bapeda sebagai penanggung jawab terkait dengan perencanaan jangka panjang daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangka ini dalam PKPU 8 2024 dan PKPU 8 2024 terkait dengan persyaratan calon bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dalam PKPU 2 2004 terkait dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam PKPU 8 itu di situ ada untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati itu harus juga menyampaikan, memasukkan visi misi ketika saat mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Juga tahu paling tidak ada masukan dari partai provinsi maupun kabupaten kota menyusun dokumen di bawahnya untuk RPJMN. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews puluhan grup tari Samrah berlomba menyambut HUT ke-17 Kota Tual. Ratusan anak dan remaja kompak dalam gerak tari Samrah. Mereka memenuhi sejumlah area di depan kantor Wali Kota Tual, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lodar L, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Kamis 11 Juli 2024 malam. Ragam kostum yang dikenakan, warna-warna yang kontras jadi perpaduan yang indah. Mereka terus menari mengikuti setiap ketukan irama musik Samrah. Lomba tari Samrah salah satu kegiatan yang digagas pemerintah Kota Tual untuk menyambut hari ulang tahun ke-17 yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2024. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Norjen Jeko mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk menyongsong HUT Kota Tual ke-17. Dijelaskannya ada sekitar total 23 peserta dari berbagai sekolah dan komunitas. Lingkup Kota Tual turut berpartisipasi memeriahkan acara yang digelar. Panitia sengaja menggelar lomba tarian Samrah agar masyarakat tidak melupakan identitas. Selain itu, lanjutnya kegiatan ini bertujuan sebagai sarana mempererat hubungan antar masyarakat, umat beragama agar selalu bersama dan bertekad membangun Kota Tual yang lebih baik. Tual yang ke-17, makanya pemerintah kota mengadakan kegiatan perlombaan. Ada beberapa perlombaan yang diselenggarakan. Yaitu yang pertama yaitu Samrah, yang kedua TikTok dan gerak jalan empang. Siap. Yang masuk hari ini 23 peserta yang masuk untuk lomba Samrah hari ini. Yang masuk final yaitu 10. Mencari juara 3, 1, 2, 3. Ada Pak? Peserta kebanyakan ada dari sekolah, ada juga dari komunitas-komunitas. Siap. Apa harus Samrah Pak? Karena Kota Tual ini kota meren, kota religi. Siap. Makanya dipersembahkan tarian ini. Karena beberapa kali diadakan tarian-tarian juga tarian adat. Tapi hari ini Kota Tual mengadakan tarian ini supaya tidak melupakan tarian-tarian Samrah Muslim. Siap. Religi Kota Tual. Pak, Dari kegiatan itu mempererat hubungan silaturahmi antara umat beragama, antara masyarakat yang ada di Kota Tual agar selalu bersama bertekad membangun Kota Tual yang lebih baik. siap. Oleh hati saya ada di sana sayang disayang ongkos diminta mahal sekali sayang disayang
lama tinggal sendiri. Semarakan perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kota Tual, ratusan peserta mengikuti Jalan Sehat. Ratusan pegawai dan stakeholder di lingkup pemerintah Kota Tual mengikuti Jalan Sehat pada Jumat 12 Juli 2024. Jalan santai tersebut dalam rangka meramaikan Hari Ulang Tahun HUT Kota Tual ke-17. Jalan Sehat ini dimulai dari lapangan Lodar L mengarah ke Masjid Raya Al-Muhajirin, lalu ke Werhir, kemudian melintas perempatan SKB Polres Tual, dilanjutkan ke depan Gereja Maranatha dan finish di depan kantor Wali Kota Tual. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Rini Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKPD dan non-stakeholder lingkup pemerintah Kota Tual yang berkenan hadir. Dikatakan tinggal beberapa hari lagi perayaan hari kelahiran Kota Tual sebagai sebuah daerah otonom di Provinsi Maluku yang dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 31 tanggal 17 Juli 2027. Dari rangkaian keseluruhan kegiatan, puncaknya nanti di tanggal 17 Juli 2024 dengan agenda sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD Kota Tual. Kemudian dilanjutkan pesta rakyat pada malam harinya di lapangan Lodar L. Tentunya pemerintah Kota Tual menghadirkan beberapa artis ibu kota dan musisi lokal daerah yang berkiprah juga di ibu kota. Dirinya menambahkan semoga ke depan masyarakat juga bisa lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan sehingga dapat menekankan angka gangguan Kamtibmas di Kota Tual. Persiapan HUT Kota Tual sendiri kita nanti mulai hari ini telah dilaksanakan lomba samrah dan nanti pada tanggal 13 dilanjutkan juga dengan lomba baris empang dan TikTok. Kemudian nanti di besok hari jam 6 pagi kita akan ada pada acara gerak jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan senam. Lalu gerak jalan santai gerak jalan santai tapi jalan santai ini dipusatkan di lapangan Lodar L. Nanti finish start dari lapangan Lodar L, kemudian finish di depan halaman kantor Wali Kota Tual. Selanjutnya nanti pada tanggal 16 akan ada pada seminar. Kita akan bikin seminar sehari dan tanggal 17 pagi jam 9 kita akan rapat paripurna, dilakukan rapat paripurna di gedung DPRD dan selanjutnya nanti malam puncaknya di tanggal 17 malam. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang hadir juga beberapa artis ibu kota yang artis dari Ambon untuk turut memberikan kegiatan ini. Artis ibu kota untuk sementara kita undang di Asmara, kemudian ada Wiz Baker, kemudian ada Vicky Salamon dan juga ada penyanyi dari Ambon. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Juli 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.